Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba membahas saham lagi. Berhubung kawan-kawan semua banyak yang menanyain tentang kabar saham WiFi ya, nggak tahu kenapa kalau WiFi lagi turun atau lagi naik, pasti ada aja yang komentar di YouTube ini gitu. Untuk sebelum itu, kawan-kawan yang belum subscribe silahkan bantu di subscribe dulu ya. Thank you. Oke, sekarang kita mau ke Nih kalau nggak percaya saya bacain nih komen-komennya ini. Serok lagi nggak mumpung lagi diskon. Saya menerapkan manajemen keuangan kawan-kawan. Jadi jurus saya itu, makanya portofolio itu saya itu sebenarnya kuat banget gitu. Karena santai banget saya, karena jurus manajemen keuangannya kuat gitu. Saya taruh cash 50% di RDN dari total yang saya investasikan. Jadi imbang. Jadi begitu harga saham itu turun dari average saya, maka saya punya cash liquid untuk bisa ngambil peluang dari situ. Jadi saya santai banget gitu. Kok nggak bahas saham WiFi lagi? Nah, gini ya kawan-kawan, saya juga lama-lama bosen bahas saham ini. Kalian hanya perlu satu aja yang saya ucapkan, itu saham WiFi ini baru akan saya review akhir tahun. Kenapa? Karena ini baru diakuisisi kawan-kawan, manajemennya masih banyak yang baru. Mereka yang project untuk menyebarkan internet ke 40 juta rumah dengan harga 100.000 per 100 Mbps itu project baru. Jadi yang namanya bisnis itu nggak bisa jadi satu hari. Jadi kita lihat kinerjanya dari proyeksi dari hasil labanya nanti, laba kuartal 4 2024, laba kuartal 1 2025 gitu. Jadi nilai bisnisnya kayak gitu, nggak bisa kita lihat harga saham. Saya nggak terlalu peduli sama naik turunnya harga harian, karena saya memang mau ngikutin projectnya sejak awal invest ke WiFi ini, bukan untuk trading gitu kawan-kawan. Nah itu ya, gitulah pokoknya. Jadi banyak yang hari ini terjun bebas bro, WiFi gimana, masih yakin akan ke 10.000? Yakin. Kenapa? Gak ada harga saham turun itu, gak ada persoalan sama fundamental perusahaannya kawan-kawan. Naik turunnya harga saham itu hal yang biasa aja, tapi pada akhirnya market akan mengapresiasi kalau proyeknya berhasil, yang tercermin dari laba bersihnya. Laba bersihnya apa? Yang naik. Udah gitu. Nah, ini ada lagi komen orang sok tahu dan sok tahu tolol. @desing gaming 9331 berkomentar, iya bang, lu bener nyungsep terus lu TP, jilatin lu tantan barang mau jadi naga mimpi lu. Astaga. Dari mana kau tahu aku TP? Itu aja udah sok tahu. Aku gak ada jualan barang satu pun di WiFi, aku masih pegang barang. Lagian kalau aku jualan barangku, itu modalku di situ cuma 100 juta kawan. Gak akan ngaruh setik pun itu kalau aku keluar dari WiFi. Jadi jangan tolol-tolol kali lah gitu. Belajar gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba ini sahamnya. Nah, dalam beberapa satu minggu ya. Nah, 1 minggu terakhir dia turun 25,54%, cukup dalam ya kawan-kawan ya. Nah, jadi ya memang harga saham WiFi turun cukup dalam. Satu, kalau secara kita nilainya secara keseluruhan, memang marketnya lagi jelek, IHSG-nya lagi turun, saham-saham lain pun juga pada merah gitu kan. Nah, itu secara keseluruhan, komprehensif. Tapi kalau secara fundamentalnya gak ada yang berubah gitu. Apa yang berubah coba? Orang kinerja kuartal 4-nya belum dirilis, kalau labanya naik nanti terkejut kalian, pasti harga sahamnya naik gitu kan. Nah, direksi sama komisarisnya tetap sama, pemegang sahamnya masih tetap sama, cuman ada nambah satu entitas misterius ya atas nama Joni itu. Kabarnya dia masuk ke WiFi sama ke WiFi data sama Mina ya, Mina. Nah,
Pemegang sahamnya tetap sama, investasi sukses bersama masih 50%, masyarakat 44% kan. Joni 5, nah ini si Joni itu ya 5,09%, dia masih di dalam juga gitu kan. Nah, penerima manfaat akhir dari kepemilikan saham masih Ibu Tinawati. Jadi gak ada yang berubah kawan-kawan ya. Jadi saya di saham ini hanya ingin ya seperti misi yang saya tulis gitu, ingin menyebarluaskan tentang pemahaman investasi saham terhadap seluruh masyarakat Indonesia gitu. Makanya saya hanya senang hitung-hitungnya aja gitu. Kalau memang untuk keseharian saya yang nggak di saham ini juga, saya masih banyak kerjaan yang lain gitu. Jadi saya nggak terlalu merhatiin market, kecuali memang ada satu saham yang saya targetin untuk trading aja gitu, kayak kemarin Bumi. Udah saya TP di 101. Jadi nggak ada problem untuk itu gitu. Nah, semua itu sebetulnya tinggal kitanya aja kurang apa ya. Kita kurang mau belajar. Kita hanya mau menjudge orang. Kita hanya ikut-ikutan di saham. Jangan kayak gitu ya kawan-kawan ya. Jadi di saham ini kalian harus tahu apa yang kalian beli. Kalau kalian tahu apa yang kalian beli, kalian tahu cara menganalisanya, kalian untung, kalian cuan, kalian yang enak. Kalian nikmatin sendiri, makan di warung pecel lele atau makan di menara tower menara BCA sana. Jadi kita cuan, kita yang enak. Kita rugi, kita yang ngerasain. Jangan limpahkan kebodohan kita terus kita salahkan orang lain. Jangan, kayak gitu kita nggak akan berhasil. Kalau kita salah, kita review apa yang salah, di mana yang salah. Apakah ini hanya penurunan sementara atau ini betul-betul saya salah analisa. Kita review diri kita sendiri, jangan kita cari kambing hitam untuk kesalahan kita gitu. Hanya pengecut yang cari kambing hitam untuk kesalahannya gitu. Jadi kita full analisa sendiri gitu. Nah, kalau kita belum tahu cara analisa saham, ya belajar, sesederhana itu ya kawan-kawan ya. Oke, apa lagi yang harus diupdate ya? Gak ada sih. Oh, market lah dulu. Market memang lagi jelek ya kawan-kawan ya. Terus terang aja lagi jelek. IHSG 6.500 turun 1,9%. Kalau kita lihat secara global, nah Nikkei Jepang naik, S&P naik, CAC 40 indeks naik, Hong Kong naik 2%. Nah, jadi kalau tarkaan saya ya, analisa saya, investor global kalau nengok yang pasar di Asia, mereka lebih pilih bursa Hong Kong saat ini, bursa Hang Seng ya ini. Kenapa? Karena lebih naik, lebih kencang, sesederhana itu. Investor kan mau untung. Mana ada yang investor yang mau rugi? Kalau dia lihat pasar sahamnya lagi jelek, ya dia pindah ke negara yang lain. Itu kan foreign investment kan kayak gitu mainannya, sesederhana itu. Gitu. Kalau bursa negara yang lagi jelek, ya udah aku tarik uangku pindah dulu ke bursa lain. Kan sesederhana itu gitu. Itu uang dia, nggak ada yang bisa atur juga gitu kan. Nah, DAX Jerman naik gitu kan, Singapura turun dikit, Kospi Korea turun dikit. Jadi sebetulnya hari ini hijau sebetulnya ya. Bursa kita aja yang jelek memang. Kenapa bisa sampai turun sedalam ini? Sebetulnya bobot bursa kita yang sekarang ini apa ya? Kalau kita mau jujur-jujuran, ini sebetulnya normal. Kenapa? Karena kalau dia ke 7.500, 7.900 itu ditopang sama saham-saham market cap besar dari Kongo gitu. Jadi sekalinya saham-saham market cap besar dari Kongo ini turun berjemaah, jadi bursa merah gitu. Kan kemarin walaupun banyak saham turun kan, DCII naik sendiri gila-gilaan kan, apa kan, bursa hijau kan. Nah, kenapa ini merah? Karena DCII pun turun dalam nih, turun 20%. Ini market capnya besar kawan-kawan. Market cap DCII ini 431 triliun. Kemarin sempat 500 triliun kan. Ini kan sudah dihitung setelah karena turun kan. Gitu. Jadi memang sektornya aja bursanya aja yang lagi jelek. Untuk kawan-kawan yang pegang saham, yang portofolionya masih merah, ya percaya aja, semangat lah. Tahan dulu kita, bertahan dulu. Kenapa bertahan?
Karena memang bursanya lagi jelek, jadi bukan kamu yang bodoh kalau portofoliomu merah. Karena orang-orang yang jago pun saat ini merah. Jangankan kalian, Pak Lokeng Hong pun lagi rugi di BMTR kan. Kalian kan lihat sendiri, rata-rata dia masuk 200. Sekarang harga BMTR berapa? Beliau masih di dalam nyangkut. Jadi bukan kalian aja yang lagi merah. Berapa beliau rata-rata average 200. Andre Hakim di Pani juga enggak, mungkin dia average-nya jauh di bawah, tapi kan dia loss dari keuntungan dia kan banyak juga gitu, karena kan Pani dari 19.000 ini sempat itu tertingginya. Ini ke 10.400 kan dalam juga kawan-kawan. Secara year to date udah turun berapa nih? 35%. Market cap-nya padahal besar, sekarang jadi kecil lah, 175 triliun. Kemarin sempat 250 triliun kan. Brand market cap besar kita itu lagi turun. 6.000. Kalian lihat year to date turun 35%. Kemarin sempat di 10.000. Ini brand sempat market cap terbesar di IHSG loh. 806 triliun tinggal. Kemarin sempat 1.000 triliun ini. Ngalahin BCA kan. Bank BCA pun lagi turun. Jadi memang semua lagi turun. Jadi kalau bursa kalian portofolio saham kalian merah, jangan terlalu berkecil hati. Tenangkan diri, santaikan, relax. Kita tunggu. Pasti IHSG akan balas dendam suatu saat nanti. Percaya sama saya. Ini hanya berkali-kali ini terjadi kalau kita mau pelajari sejarah. Kalau saya di saham yang saya beli turun, kemudian naik lagi saya cuan, itu udah langganan, udah sering saya. Jadi mental saya udah terlatih. Waktu di Pegas lebih parah lagi. Di WiFi ini belum seberapa karena masih hijau portofolio saya. Di Pegas dulu dari hijau ke merah, tahan sampai sebulan juga itu saya tahan merahnya karena kasus Gunvor. Kalau kalian nggak percaya cek aja YouTube ini. Tapi pada akhirnya apa? Pada akhirnya saya cuan juga, cuan 106 juta dalam 8 bulan. Jadi apa ya, tidak ada pelaut yang lahir dari ombak yang tenang. Itu aja kalian ini. Semua pelaut hebat itu lahir dari mereka itu diterjang sama ombak yang bergelombang, tapi mereka tetap bertahan. Itu aja. Kalau kalian masih punya cash yang liquid, tahan. Kenapa? Karena kita masih belum tahu makronya gimana ini. Kalau kalian nggak punya cash lagi, ya udah sabar. Saham-saham yang kalian pegang, kalau saham-saham yang fundamental kuat, pada akhirnya nanti akan naik juga kalau IHSG-nya hijau. Oke? Itu aja saran dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah selesai menonton video ini sampai akhir. Untuk kawan-kawan yang berminat belajar saham bersama investor logis, kalian bisa menghubungi nomor berikut ini ya. Batch 1 dan batch 2 sudah selesai kita laksanakan dengan teman-teman yang lainnya. Responnya cukup bagus. Kalau kalian ingin bergabung di batch 3 ini, kalian bisa menghubungi nomor WhatsApp berikut ini ya. Saya juga menulis ebook tentang prinsip-prinsip dasar investasi saham. Kalau kalian yang lebih senang membaca ebook, kalian boleh memilikinya dan silakan saja hubungi nomor berikut ini. Thank you, sampai jumpa di video berikutnya.